Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Hakim, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya membuat video yang mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah PPI bidang 2, yang mana dalam video ini mempraktekkan tentang memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan juga sholat jenazah. Nah, yang pertama yaitu membimbing talqin seorang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Contohnya, la ilaha illallah. Nah, setelah itu menutup kelopak matanya yang masih terbuka sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu menutup rapat dagu mulutnya. Nah, apabila tidak rapat, maka diperbolehkan mengikatnya dengan tali di bagian bawah dagu sampai atas sini. Selanjutnya menyodorkan tangannya seperti ini. Akan tetapi ini boneka, tapi pasti dia melawan. Seperti ini lagi. Nah, selanjutnya itu menutup tubuh mayat seperti ini. Nah, dan menghadapkannya ke kiblat. Nah, seperti ini, kakinya menghadap kiblat. Nah, selanjutnya sambil menunggu, kita mempersiapkan bahan-bahan untuk mengkafani dan memandikan jenazah. Di antaranya kain kafan, gunting, kapas, kapur barus, kayu cendana, sikat gigi, sisir, sabun mandi, air, terus gayung, ember, kain, sarung tangan, handuk, alat mandi, terus kembang, minyak, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu mandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla ala hadzal mayyit fardhan lillahi ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku berwudu untuk ini mayit karena Allah Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Allah, Ghufranaka ya Allah, Ghufranaka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Rahman, Ghufranaka ya Rahman, Ghufranaka ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Rahim, Ghufranaka ya Rahim, Ghufranaka ya Rahim. Setelah dimandikan, lalu dikeringkan dengan handuk. Sambil dicek apabila istinjanya masih keluar, lalu diulang apabila tidak ada, langsung selesai dan langsung untuk dikapani. Nah, sampailah di tata cara mengapani. Adapun pengapani itu terdiri dari beberapa helai kain kapan. Nah, di sini ada 3 helai. Kain pertama sebelumnya mohon maaf apabila untuk kain kapan ini kita diharuskan warna putih ya, tapi karena saya kainnya kurang warna putih jadi terpaksa memakai kain warna hijau. Nah, lapisan kedua setelah itu lapisan ketiga. Nah, adapun tata cara dalam pengukuran kain kapan ini, hendaknya kita mengukur si mayat dulu. Nah, panjangnya berapa mayat. Setelah itu dilebihkan sekitar 5 jari seperti ini dari panjang tubuh mayat, dari 5 jari di atas dan 5 jari di kaki untuk pengukuran kain kapan. Nah, setelah 3 helai kain tadi, selanjutnya itu disunatkan untuk memakai jubah dan juga celana dalam untuk laki-laki. Nah, adapun jubahnya itu terdiri dari kain putih juga, seperti ini contohnya. Maaf, saya menggunakan plastik karena kain putih sangat terbatas, jadi menggunakan plastik seperti ini. Dia ditaruh di atas 3 helai kain tadi. Nah, setelah itu bagian celana dalam seperti ini ditaruh di bagian atas 3 kain helai tadi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini beberapa helai kain yang ditumpuk untuk mengkapani jenazah. Nah, selanjutnya letakkan jenazah di atas kain kapan tadi seperti ini. Nah, sebelum dikapankan mayat dipakaikan kapas di bagian lekukan-lekukan tubuh yang sudah kapas ini dicampur dengan kayu cendana. Nah, seperti di bagian
siku, jari, bahu, lutut, terus jari-jari kaki dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ditutup sebelah kiri dan kanan, ditutup dengan kapas. Di bagian juga, bagian tangan ya juga, bagian siku, bagian jari-jari, bahu juga ditutup dengan kapas agar memperlambat istilahnya memperlambat dimakan oleh ulat. Nah, seperti itu. Nah, juga ditutupkan dengan kapas di bagian hidung, telinga, hidung dan telinga. Nah, seperti ini di bagian tutup di sini. Yang bagian lobang tadi ditutup. Nah, setelah itu baru dipakaikan jubah. Kan tadi seperti ini. Nah, sambil dibuka kainnya sambil dipakai celana dalamnya. Nah, seperti ini. Dan diikat. Nah, setelah itu tutup kembali dan dibuka bagian kepalanya untuk memasang jubah. Nah, setelah terpasang seperti ini, lepaskan kain. Nah, setelah dipasang celana dalam dan jubah, apabila mempunyai surban, maka dibolehkan untuk memasang sorban di bagian kepala mayit tersebut. Nah, ini untuk laki-laki. Apabila untuk perempuan dipakaikan kerudung. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu dibungkus dengan kain kafan, dimulai dari bagian kanan dan ditutup bagian kiri. Nah, setelah ditutup, maka diikat di bagian ujung kaki, terus di bagian lutut, bagian pinggang, dada, dan juga kepala. Nah, dianjurkan juga untuk bagian tali ini menggunakan sisa atau dari kain kapan tersebut. Nah, seperti ini. Diikat dan ikatannya menuju ke arah bagian kiri. Nah, selanjutnya
bagian pinggang, bagian dada, dan bagian kepala. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya untuk tata cara salat jenazah. Usolli fardu kifayati ala hadzal mayyit arba'a takbiratin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasilhu bima'in wa saljin wa baradin wa naqqihi minal khataaya kama yunakki as-sawbul abyadu min danasi wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahdidna adrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bakil fatihatik riqabana wa riqaba hadzal mayyit minan nar. Allahumma anjur rahmah wal maghfirah ala hadzal mayyit waj'al qabrahu rawdah minal jannah wa la taj'alhu lahu hufrah min nairan. Wa sallallahu ala khairil khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tadi itu adalah video dari tugas saya. Apabila dalam pembuatan video tersebut terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la khairu wa syarru bi masyiatillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak izin mengumpulkan tugas praktek pengimbalan ibadah terkait fardu kifayah atau tata cara penyelenggaraan jenazah. Nah, salah satu kewajiban bagi sekelompok masyarakat muslim untuk menyelenggarakan jenazah terhadap orang muslim yang meninggal dunia,
Kewajiban menyelenggarakan jenazah ini terdiri atas memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Jadi ada 4 bahagian. Dan kegiatan tersebut adalah fardu kifayah. Artinya jika ada seseorang yang sudah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban saudara muslimin dan muslimat lainnya. Namun jika tidak ada yang melaksanakan dalam satu kampung tersebut misalkan, maka berdosa semua orang-orang yang ada di kampung tersebut. Yang pertama, penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah yang pertama yakni membimbing talqin seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut, yaitu dengan membisikkan pelan di telinganya lafaz la ilaha illallah secara perlahan, sehingga dengan demikian diharapkan sang mayit mampu melafazkan lafaz tersebut, karena termaktub dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah," kata Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya barang siapa yang akhir ucapannya yakni lafaz la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka sungguh keberuntungan yang sangat besar ketika seseorang menghadapi sakaratul maut dan dia mampu melafazkan lafaz la ilaha illallah tadi. Nah, setelah meninggal dunia, maka menutup kelopak mata yang masih terbuka itu dengan tangan diusap seperti ini. Nah, kepada si mayit tadi. Selanjutnya merapatkan dagu atau mulut diikat dengan kain ke kepala jika sulit untuk dirapatkan dengan tangan. Biasanya diikatnya seperti ini ke sini dengan tali. Jadi agar dagu ini rapat dan mulut tidak terbuka. Selanjutnya menyedekapkan tangan, kedua tangan, menyedekapkan di bagian perut. Selanjutnya menutup seluruh tubuh mayat dengan sehelai kain. Biasanya kalau orang Jawa manggilnya itu jarit, umumnya dikenal dengan jarit. Nah, selanjutnya yakni meletakkan posisi mayat menghadap kiblat dan menyiapkan peralatan bahan mengafani dan memandikan. Nah, untuk peralatannya itu ada kain kafan, ada gunting, ada kapas, kapur barus, kayu cendana, sikat gigi, sisir, sabun mandi, air bersih secukupnya untuk memandikan, gayung atau cebok, ember, baskom, drum, atau gentong dan semacamnya. Untuk tempat menampung air, selanjutnya sarung tangan khusus, penyangga atau alas mandi. Ini umumnya memakai batang pisang, akan tetapi sekarang lebih banyak memakai seperti keranda, tapi ada pijakan tesangganya, dan umumnya sekarang orang-orang memakai itu karena lebih simpel dan bisa dipakai berulang-ulang. Biasanya disediakan oleh pengurus fardu kifayah di masjid-masjid yang ada. Selanjutnya kain penutup tubuh, selanjutnya handuk dan kain kering, kembang atau minyak wangi khusus, yang terakhir jarum, benang, dan kater. Nah, demikianlah tadi penyelenggaraan daripada jenazah, alat-alat yang disiapkan apa saja. Selanjutnya kita akan masuk ke pemandian atau memandikan dan mengkafani, ke video selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya yakni memandikan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memandikan, di sini peraganya yaitu boneka. Kita sudah tutup dengan kain. Nah, sebelum memandikan itu alangkah lebih baiknya kita membersihkan bagian-bagian tertentu dari mayat. Nah, kenapa? Setelah membersihkan ini barulah kita berniat dan memandikan mayat. Oke. Anggap saja ini air, kita bersihkan mayat, dan untuk contoh mayat di sini karena mayatnya kecil maka anggap saja mayatnya bayi laki-laki. Oke, kita bersihkan. Nah, untuk membersihkannya itu pelan-pelan, dimana jangan sampai terlalu keras dan nantinya bisa menyakiti mayat ini. Oke. Nah, setelah sekiranya bersih, selanjutnya kita melaksanakan istinja. Nah,
untuk niat itu bisa dibaca di sebelum istinja dan setelah istinja. Nah, untuk saya pribadi lebih pas untuk niat itu dibaca setelah istinja, baru kita berniat memandikan. Untuk istinja itu kita mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang masih ada dalam mayat. Nah, untuk bagusnya posisi mayat itu agak didudukkan setengah. Jadi kotoran yang di perut itu nantinya keluar. Nah, untuk pembersihan ini baiknya menggunakan selang karena airnya lebih deras mengalir dan pembersihan juga lebih cepat. Oke, setelah sekiranya dirasa bersih, maka kemudian barulah kita niat untuk memandikan mayat. Niatnya yaitu nawaitul ghusla ala hadal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Nah, barulah kita melaksanakan pemandian, menyiram air ke seluruh tubuh mayat hingga merata. Nah, kita menyiram air ke seluruh tubuh secara pelan-pelan hingga merata. Selanjutnya menggosok tubuh mayat dengan sabun terutama pada bagian sela-sela hingga bersih. Setelah kita siram tadi, kita gunakan sabun, enggak saja sabun. Kita bersihkan pelan-pelan. Maksud dari sela-sela ini seperti di ketiak, di leher dan lainnya yang sekira bagian tersebut tersembunyi. Nah, kita bersihkan secara perlahan menggunakan sabun. Setelah selesai, kemudian kita siram lagi, menyiramkan air bersih kembali ke tubuh si mayat. Nah, membilas sabun tadi. Oke, setelah selesai, maka kemudian mencek kembali kebersihan kubul dan dubur mayat dengan menggunakan kain raduan atau pembalut tangan atau kaos tangan yang sudah disiapkan pada bagian permukaan dubur si mayat. Bila masih ada kotoran, maka harus dibersihkan kembali. Nah, ini pentingnya. Untuk mengecek ini harus benar-benar bersih tanpa ada sisa sedikit pun, karena agar mayat benar-benar dalam kondisi suci setelah dimandikan dan siap untuk dikafani dan dikuburkan. Selanjutnya mandi ganjil atau mandi air 9. Nah, ini tidak semua memakai, tapi di sini kita akan mempraktekkan apa itu mandi ganjil atau mandi air 9. Yang pertama, cara memandikan mayat dengan mandi air 9 ini dimandikan dulu dengan cara sebelah kanan terlebih dahulu, yakni memiringkan mayat seperti ini. Mayat dimiringkan pelan-pelan. Nah, untuk memandikan ini perlu banyak orang karena sedikit ribet memang, tetapi akan dengan banyak orang itu akan lebih cepat selesai dan dapat membantu proses. Nah, sebelah kanan dengan cara memiringkan badan mayat ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kita sebelah kanan dulu, berarti dari sini pelan-pelan. Kemudian menyiram air dari bagian kepala sampai kaki sebanyak 3 kali dengan membaca Bismillahi ghufranaka ya Allah, Bismillahi ghufranaka ya Rahman. Mohon maaf, untuk yang bagian kanan ini lafaznya Bismillahi ghufranaka ya Rahman. Kita siram lagi sebanyak 3 kali, juga membaca Bismillahi ghufranaka ya Rahman. Sekali lagi sebanyak 3 kali Bismillahi ghufranaka ya Rahman. Nah, selanjutnya setelah bagian kanan selesai, sudah kita palingkan lagi mayat ke bagian kiri. Nah, pelan-pelan, lalu siram lagi dengan air dengan membaca Bismillahi ghufranaka ya Rahim. Nah, bacanya seperti tadi, Bismillahi ghufranaka ya Rahim, sambil menyiram dari ujung kepala sampai kaki. Sekali lagi 3 kali Bismillahi ghufranaka ya Rahim. Nah, ini untuk bagian kiri. Selanjutnya bagian depan ini juga menyiram sebanyak 3 kali dengan membaca
Bismillahi ghufranaka ya Allah. Nah, itu bacaannya. Bismillahi ghufranaka ya Allah, menyiram pelan-pelan dari ujung kepala sampai kaki sebanyak 3 kali. Juga membaca Bismillahi ghufranaka ya Allah. Selanjutnya sekali lagi 3 kali Bismillahi ghufranaka ya Allah. Nah, demikianlah mandi 9, tata cara mandi 9. Setelah selesai dimandikan, selanjutnya kita cek kembali nih, sudah bersih atau belum. Jika sudah dipastikan bersih, maka kemudian diambillah lap kering atau handuk kering misalkan. Nah, untuk kita mengganti kain yang ini, kain yang basah ini kita ganti. Caranya ditutup dulu atasnya, menutup bagian atas dengan lap kering tadi, tutup bagian atas kain tadi. Nah, yang bawah baru ditarik. Nah, baru tarik karena menggantikan yang ini dari bawah. Nah, baru kemudian kita bantu dengan menggunakan lap kering lainnya sehingga mayat benar-benar kering. Nah, setelah kering, barulah kita lanjut mengkafani si mayat. Oke, demikian untuk prosesi pemandian. Selanjutnya kita akan langsung ke video cara mengkafani mayat. Oke, baik. Selanjutnya yakni mengkafani mayat. Nah, untuk mengkafani mayat, setelah mayat ini kering dan sudah dilap dengan handuk kering tadi, lap kering tadi, maka selanjutnya ini mengkafani. Nah, untuk mengkafani ini didahulukan sebelah yang kanan, di sebelah sini. Didahulukan sebelah yang kanan, baru kemudian ditutup dengan yang kiri. Nah, ini untuk kain kafannya ini ada 3 lapis. Oke, selanjutnya kain kafan yang kedua juga sama, didahulukan yang sebelah kanan, tutup dengan sebelah kanan, baru kemudian ditutup dengan sebelah kiri. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir, lapisan ketiga yang terakhir juga ditutup dengan yang sebelah kanan terlebih dahulu, baru kemudian ditutup dengan sebelah yang kiri. Nah, usahakan sedikit lebih ketat karena agar tidak terlepas nantinya. Nah, untuk kurang lebihnya seperti ini. Karena bonekanya kecil, jadi kita hanya menggunakan 3 lapis. Selanjutnya ke pengikatan. Untuk ikatannya juga 3 karena kecil, jadi cukup sekiranya untuk 3 ikatan saja. Ya, nah perlu diingat dan diketahui untuk mengikat ini sampulnya jangan sampai di atas atau di sebelah kanan, karena biar lebih memudahkan sampul ini kita ikat di sebelah kiri. Kenapa? Karena posisi mayat ketika dikubur dia bagian kanannya di bawah miring dan menghadap ke kiblat. Nah, jadi mengikatnya itu di sebelah kiri, menyampulnya di sebelah kiri agar pelepasan tali nanti itu memudahkan yang mengkuburkan. Jadi mereka hanya tinggal melepas saja. Oke, selanjutnya di bagian badan juga sama, usahakan di sebelah kiri
agar lebih mudah melepasnya nanti. Oke, terakhir bagian kaki juga sama di sebelah kiri. Kurang kencang yang di atas, kita ulang. Nah, oke, seperti inilah cara mengikat kain kafan. Nah, dia berada di sebelah kiri karena nanti posisi mayat ketika dalam kubur yang bagian kanan ini ada di bawah dan posisi mayat miring menghadap ke kiblat. Nah, demikianlah prosesi pengkafanan. Selanjutnya akan kita lanjut ke sholat mayit. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mohon izin Bapak menjelaskan tentang tata cara sholat jenazah dan baca-bacaannya. Nah, jadi sebelum praktek sholatnya akan sedikit saya jelaskan terkait sholat, tata cara sholat dan bacaannya apa saja yang harus dibaca. Oke. Untuk yang pertama, yang pasti berniat ketika takbiratul ihram. Kalau sekiranya niat itu diucapkan, maka bunyinya usolli ala hadal mayyiti jika laki-laki, dan ala hadal mayyitati jika perempuan. Arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'muman jika makmum, au imaman jika imam, lillahi ta'ala. Oke, saya ulangi. Usolli ala hadal mayyiti au mayyitati. Mayyiti jika laki-laki dan mayyitati jika perempuan. Arba'a takbiratin fardhul lillahi ta'ala. Oke. Jadi niatnya ada dua, niat ketika menjadi makmum dan niat ketika menjadi imam. Selanjutnya, jika mayitnya anak-anak, maka ditambahkan lafadz tifli setelah lafadz mayyiti. Usolli fardhul kifayati ala hadal mayyiti tifli. Arba'a takbiratin makmuman jika makmum, imaman jika imam, fardhul lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya setelah takbir, kemudian takbir. Nah, takbir pertama, setelah takbir pertama membaca suratul Fatihah. Nah, setelah selesai membaca surah Fatihah, takbir kedua membaca sholawat kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah takbir kedua, yakni takbir ketiga, membaca doa untuk mayat. Nah, untuk doanya umumnya itu biasanya dibaca yang pendek ketika pertama. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu biasanya dibaca ketika setelah takbir kedua. Nah, namun ada juga yang doa lengkapnya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilahu bima'i wa salji wa baradi wa naqwihi minal khafaya kama yunaqqis thawbul abyad minadz zanasi wabdilhu darun khairan min darihi wa ahla khairan min ahlihi wa qihi bitnatal qabri wa adzabin nar. Nah, itu untuk lengkapnya. Setelah itu takbir keempat. Takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, baru setelah itu salam. Assalamualaikum. Setelah salam membaca doa. Doanya
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah i'tiq riqabana wa riqaba hadzal mayyit minan nar. Allahumma anzir rahmah wal maghfirah ala hadzal mayyit waj'al qabrahu rawdatan minal jannah wa la taj'alhu lahu hufratan min nairan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu doanya setelah salam. Nah, untuk niat sembahyang jenazah itu ada dua. Yang pertama niat ketika mayitnya ada, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua itu ada niat sholat ghaib. Sholat ghaib ini maksudnya niat yang dibaca ketika si mayat tidak ada di hadapan kita ketika kita sholat. Misalkan kita sedang di suatu tempat dan sanak saudara kita, kerabat kita yang meninggal jauh. Nah, maka kita bisa menyolatkan dengan niat sholat ghaib, yakni usolli alal mayyitil ghaib, menyebutkan namanya. Ghaib jika untuk laki-laki dan ghaibah jika untuk perempuan. Arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman au imaman. Makmuman jika makmum, imaman jika imam, fardhal lillahi ta'ala. Nah, itu salah satu cara kita melaksanakan fardu kifayah ketika sang mayat atau mayit tidak ada di hadapan kita, yakni dengan melaksanakan sholat ghaib. Nah, itu. Nah, untuk pelaksanaan contoh di video selanjutnya yakni adalah pensolatan mayit anak laki-laki, karena di sini saya hanya menggunakan boneka kecil, jadi anggap saja mayat laki-laki yang masih kecil yang meninggal. Oke, lanjut ke video prakteknya. Oke, baik, selanjutnya yakni cara mensolati mayat. Karena awal tadi sudah saya katakan contoh di sini adalah mayat laki-laki, mayat anak laki-laki. Jadi untuk sholat mayat ini niatnya niat yang hadir karena mayatnya ada. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya untuk niat sholat mayat ada dua, ada yang hadir, ada yang gaib. Karena ini niatnya hadir, karena mayatnya ada, berarti niatnya hadir. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu kifayati ala hadzal mayyit tifli arba'a takbiratin fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنزل علينا الرحمة اللهم أنزل عليه الرحمة اللهم أنزل عليه الرحمة ومغفرتك واجعلنا كفرها من رياض الجنة وغفرة من غفار النيران صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Demikianlah penyelenggaraan sholat fardu kifayah jenazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.